pemirsa semua, kami dari Wikinesa Student Company SMA Negeri 3 Semarang. Kami di sini membawa dua varian produk kami. Yang pertama adalah produk varian pouch bag. Di sini dibanderol dengan harga Rp77.999. Untuk pouch bag ini fungsinya seperti dompet, namun teman-teman bisa memasukkan handphone, kemudian kartu ataupun uang karena pouch bag ini memiliki ruang yang luas. Selain itu, pouch bag ini juga menggunakan style tren ala anak muda sekarang loh. Bisa diselingkan, kemudian juga bisa langsung saja dibawa seperti ini. Dan yang kedua ini ada yang namanya tactical sling bag, dimana tactical sling bag ini dihargai sekitar 87.900, dimana di sini ada space untuk meletakkan notebook ataupun buku kecil yang dibutuhkan, dan juga di bagian samping ada kantong kecil untuk hand sanitizer, dimana ini sangat cocok untuk para remaja perempuan ataupun laki-laki untuk keluar di pandemi ini. Untuk pemesanannya bisa dipesan melalui Instagram kami ataupun WhatsApp kami. Untuk Instagramnya bernama @wignesa.sc, dan juga untuk WhatsAppnya bisa diklik di link di Instagram kami, di bio kami. Terima kasih. Jangan lupa di follow Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami Jateng Pos TV di segmen wawancara khusus ya. Wawancara khusus Jateng Pos TV kali ini kita cukup istimewa karena kita kedatangan adik-adik pelajar atau siswa dari SMA Negeri 3 Semarang ya. Jauh-jauh dari bawah datang di studio Jateng Pos TV di Bukit Sari Semarang. Istimewanya karena sedikit kami kasih prolog bahwa ternyata saat ini itu para pelajar itu sudah ada yang mampu mendirikan perusahaan ya. Jadi namanya student company ya, karena di sekolah. Ini satu fenomena yang menurut saya cukup menarik, cukup bagus untuk generasi kita. Jadi dia masih sekolah tetapi dia sudah harus mengelola perusahaan ya di sekolahan ya. Mengelola perusahaan atau study company gitu ya. Nah, tetapi ini persis seperti perusahaan beneran. Jadi di situ dia ngelola keuangan, ngelola strategi pemasaran, kemudian juga strategi bisnisnya bagaimana, kemudian juga membuat produknya, kemudian menjualnya. Betul-betul itu adalah mengelola perusahaan beneran. Cuman lingkupnya di sekolah ya. Nah, adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Semarang sudah ada di depan kita. Kita sapa selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ada bertiga ya. Ada bertiga. Tolong memperkenalkan diri. Anda semua adalah pengelola perusahaan ya. Iya, betul. Pengelola perusahaan namanya Wignesa ya. Perusahaannya namanya Wignesa. Kemudian dikelola oleh adik-adik ini. Tolong silahkan perkenalkan diri dari sebelah kanan, nama siapa, kelas berapa, jurusan apa, jabatannya apa di perusahaan Wignesa itu ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jamilah Cahyaning Kolbu. Saya dari kelas 11 MIPA 8, jurusan saya IPA. Dan di sini di Wignesa Student Company, saya menjabat sebagai Vice President of Finance. Vice President of Finance, oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Fauzul Tivan Kasnarko dari kelas X1 MIPA 3. Saya jurusan IPA dan saya menjabat sebagai Vice President of Commercial di Wignesa SC. Oke, di penjualan lah ya. Iya. Nah, ini ujung tombaknya perusahaan itu penjualan ini ya. Iya, Kemudian yang paling kiri? Iya, saya Maina Astira Fida dari 11 IPS 2. Di sini saya sebagai Manager of Production. Oke, jadi manajer produksinya ya, yang membuat produknya ya. Iya. Oke, ini menarik sekali pemirsa. Jadi baru kali ini saya kemarin baca koran Jateng Pos itu judulnya itu Wignesa perusahaan pelajar SMA Negeri 3 Semarang. Ini menarik karena itu kita lacak, kita cari, sampailah kita sambung dengan pengelola perusahaannya yang hari ini datang ke tempat kita ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan bicara atau ngobrol-ngobrol wawancara kita kali ini tentang gimana sih ceritanya Anda ini kan masih sekolah ya, masih sekolah. Tetapi Anda bisa mendirikan perusahaan atau membentuk perusahaan di sekolah, kemudian sampai ada namanya, kemudian ada produknya, sampai penjualan dan segala macam. Gimana kisah sekilasnya ini, awalnya gimana dari
Mbak Jamilah coba. Iya, jadi awalnya kami ini terdiri dari program yang didirikan oleh Prestasi Junior Indonesia dan City Indonesia, juga didukung oleh City Foundation. Nah, di sini tuh mereka sudah mendidik 55.000 pelajar yang ada di Indonesia, tepatnya sebanyak 169 sekolah SMA dan SMK di 6 kota besar di Indonesia. Jadi sebelum kami mendirikan perusahaan itu, dari Prestasi Junior Indonesia bersama City Foundation mendidik kami, memberikan pembekalan materi untuk bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan yang baik, kemudian bagaimana cara kami menentukan strategi bisnis yang baik, strategi penjualan, kemudian cara mengatur keuangan, gitu. Oke. Jadi ini sebetulnya memang program dari pihak luar sebetulnya yang ditawarkan kepada sekolah ya. Dan sekolah ini sebetulnya banyak di Indonesia ya. Programnya adalah dari Prestasi Junior Indonesia ya, PJI itu, kemudian sama Citibank dan beberapa perusahaan yang lain ya. Mungkin program CSR, kemudian dia bersinergi menawarkan program ini kepada siswa ya. Ini tepatnya kalau di SMA 3 sendiri kapan mulai gabung itu dengan program itu? Jadi pada awal tahun ini, awal tahun 2021, di SMA 3 itu mulai mendirikan student company, yaitu kami, Wignesa Student Company. Ini sudah menjaring 25 siswa yang dijadikan calon anggota student company. Kemudian akhirnya dikarenakan seleksi alam juga terpilihlah kami 13 anggota Wignesa Student Company. Oh, ini yang tahun 2001 ya? Iya, tahun 2021. Itu sebetulnya program itu bergulir setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Oh, berarti mungkin misalnya ini sejak tahun 2014 misalnya ya, berarti sebetulnya sudah yang kemarin-kemarin sudah ada yang lulus. Ya, perusahaannya berganti-ganti atau tetap Wignesa? Enggak berganti-ganti. Berganti-ganti nama. Produknya juga ganti-ganti. Oh, jadi setiap angkatan sekolah nama perusahaannya ganti, konsepnya beda, produknya juga beda ya. Oh, kalau nggak salah sejak tahun 2014 ya. Sebetulnya program ini ya, ini luar biasa. Kemudian apa namanya, Mas Vanka ya panggilannya, Mas Vanka. Mas Vanka sebagai penjualan ya atau marketing ya kalau di perusahaan ya. Mungkin kenapa namanya kok Wignesa itu kenapa apa? Mungkin panjangannya apa? Mungkin dijelaskan sedikit. Pertamanya itu namanya berasal dari Wigunaning Negoro Satria Ganesha. Kami itu pertama sebenarnya sebelum pembuatan nama ini itu ada banyak nama sih. Nah, kita pertama ada namanya Aziko dan lain-lain, tapi kita mendapatkan Wigunaning Negoro Satria Ganesha yang merupakan terbaik atau sangat pas cocok untuk kita. Artinya singkat apa itu? Untuk Wigunaning kira-kira berguna ya. Nah, negoro itu negara. Terus Satria itu kesatria, dan Ganesha itu kan karena kita semaga yang apa istilahnya juga ikonnya Ganesha. Gitu. Sehingga itu bahasa apa ya? Artinya kalau nggak salah keilmuan gitulah ya. Ganesha itu tentang keilmuan ya, kebijaksanaan, sesuatu yang bijaksana, ilmu itu Ganesha ya. Punya akademik kayaknya itu ya. Jadinya sehingga ada nama Ganesha biar ikonik semaga. Nah, ini nama untuk yang perusahaan yang baru tahun 2001 ini ya. Iya. Jadi yang kemarin berbeda ya namanya ya. Oke, kemudian untuk Mbak Vida ya, kita panggil Vida saja ya. Boleh, silahkan. Mbak Vida ini manajer produksi. Ini kan perintisan berarti kalau yang untuk Anda ya. Iya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin sudah ada produk ya. Sudah Ada produk ya. Nah, untuk yang ke depan ini kira-kira produknya mau apa ini? Kalau produk ini kami masih meranah hanya tas dulu karena kami baru sampai situ dulu untuk sementara ini. Dan untuk apa sih khasnya dari kami itu sebenarnya dari kampanye yang kami adakan untuk mencari bahan tersebut. Gitu. Jadi mungkin masih melanjutkan produk yang perusahaan kemarin. Iya. Tas ini kan produk perusahaan kemarin atau yang Anda? Enggak. Ini perusahaan Beda dari lagi. kami. Sebenarnya juga, yang ya. angkatan sebelumnya itu punya produk yang berbeda dari kami. Kami membuat konsep baru dan juga produk baru dan juga perusahaan baru pada angkatan ini. Dan ini juga kami terinspirasi dari adanya permasalahan limbah kain yang ada di dunia saat ini. Karena kebanyakan di masyarakat kita tuh hanya tahu tentang limbah air saja, terus kemudian limbah sampah plastik. Nah, di sini kami mencoba mencari hal baru, kami coba mencari
meneliti sesuatu yang berbeda, kami menemukan ternyata tidak hanya ada pencemaran limbah plastik, tapi di sekitar kita juga ada pencemaran dari limbah kain. Nah, kemudian berangkat dari masalah tersebut, kami mencoba menciptakan sebuah produk hasil dari limbah kain, yaitu kain jeans. Kenapa kami memilih kain jeans? Karena kain jeans sendiri yang lebih mudah diolah daripada kain perca yang sering ditemukan juga di sekitar kita. Kemudian kami menjadikan sebuah produk yang memiliki nilai guna tinggi, memiliki nilai jual yang tinggi juga dari sebuah limbah, kemudian jadi sebuah produk. Nah, produk kami ini bernama Tatilo atau tas batik lokal. Tatilo tas batik lokal Ya, ya. benar sekali. Itu nama ya, nama produk ya. Nama produk kami. Brand sebuah produknya Tatilo lah. Dari Tatilo sendiri variannya ada atau hanya satu jenis atau? Untuk Tatilo kami sendiri ini ada 4 macam varian. Yang pertama itu adalah sling bag Tatilo. Kemudian yang kedua ada mini backpack dan ada pouch bag. Untuk pouch bag ini kami memiliki 2 varian juga, pouch bag versi 1 dan pouch bag versi 2. Jadi Tatilo nama produknya, Yeah. tapi variannya banyak ya. Yeah, ada. Semuanya bervarian tas. Iya. Tas ya, ada tas kecil ya. Ada yang bahkan ada rangselnya juga. Untuk Ada mini backpack mini itu. tapi kecil. Ada 3 berarti ya. 4. Oh 4, ada 4 varian Ada 4. produk ya. Iya. Luar biasa. Nah ini kenapa sih mesti harus berpikir lingkungan? Mau bikin perusahaan kan terserah mana yang laku gitu di pasaran. Kenapa mesti harus dikaitkan dengan harus ada kaitannya dengan isu lingkungan, terus harus ada kaitannya dengan isu mungkin kebutuhan sosial masyarakat. Kenapa mesti lingkungan gitu? Jadi menurut kami karena bisnis sekarang itu menurut kami bisnis itu tidak hanya mendapatkan cuan, tapi juga bisa berguna bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan kita. Nah, kami sebagai generasi muda juga harus peduli dengan lingkungan. Maka dari itu kita ingin membuat sebuah bisnis yang dimana kita juga tidak hanya mendapatkan profit, tapi kita bisa juga berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, makanya kita mengambil konsep limbah dan menjadikannya, upcycle-kannya menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Wah luar biasa ya. Bisnis tidak sekedar bisnis cari uang ya. Anak-anak muda loh sudah berpikir begitu ya. Ini luar biasa. Kedepan sebenarnya anak-anak seperti ini kalau sukses berhasil, pemikirannya itu bisa berhasil, itu luar biasa. Jadi bisnis tidak hanya cari uang, itu penting itu. Karena ternyata bisnis juga ada tanggung jawab lingkungan ya, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab yang lain-lain kan gitu ya. Karena itu temanya harus lingkungan itu yang diambil ya. Jadi Wignesia ini perusahaan yang membuat produk harus memperhatikan lingkungan. Karena itu temanya adalah bagaimana mengurangi limbah pabrik sehingga produknya produk dari limbah ya. Limbah rumah tangga. Kain jean bekas milik masyarakat, lalu dikumpulin daripada dibuang-buang di tempat sampah ya, mengurangi sampah toh lingkungan, lalu dipilih-pilih menjadi produk tas. Iya, benar. Terus diramu dengan kain batik ya. Agar ada khas-khas lokalnya. Berdasarkan nama kami juga tas batik lokal, produk kami ini juga mengusut budaya sekitar, yaitu kami memilih kain batik. Nah, untuk kain batiknya ini karena kami juga dari limbah kain batik ini kami juga mendapatkan kain batik bekas yang kemudian kami olah, kemudian kami tambahkan kepada produk kami. Jadi ada nilai unsur budaya sekitar. Jinnya bekas, batiknya juga bekas. Anda Vida jawab, dari mana dapat barang-barang bekas itu Vida kamu? Oke, jadi kami dapat barang bekas ini dari kampanye. Jadi setiap seminggu sekali kami mengadakan kampanye. Jadi orang-orang umum bisa melakukan ini juga. Pengumpulan bahan ya. Iya, benar. Kampanyenya lewat sosmed atau tatap muka atau di mana? Lewat bisa kita lewat tatap muka bisa, lewat sosmed juga bisa. Kamu minta sama seluruh siswa SMA 3 aja udah banyak itu. Iya. Wajibin ngumpulin jin bekas punya bapaknya, punya dia sendiri ya. Jadi di awal-awal emang kita minta ke teman-teman, lalu ke guru-guru juga. Guru-guru juga ya. Terus kemudian disortir. Nah, untuk meramunya menjadi produk kan dimodifikasi ya, dijahit menjadi tas. Ini yang desain siapa? Awalnya misalnya saya. Ini tasnya itu kamu yang desain? Ya sama tim itu, sama teman-teman ya? Iya, jadi saya mendesain, terus mereka yang usul ini kurang apa. Saya yang gitu. Ya kami hanya biar bisa
sesuai dengan selera masyarakat atau sesuai dengan selera tren yang saat ini. Betul. Lalu didesain. Lalu yang menjahit siapa? Kan Anda tidak mungkin bisa jahit. Iya, untuk menjahit sendiri karena berdasarkan situasi pandemi ini kan kesehatan perekonomian masyarakat juga kurang, kemudian turun. Nah, dikarenakan hal itu juga kan berpikir, aduh gimana perusahaan kita tuh selain untuk menjaga lingkungan, kemudian menghasilkan profit, tapi kita juga setidaknya bisa membantu perekonomian masyarakat kecil. Nah, kami kemudian setelah mencari-cari, kami menemukan 2 vendor produksi. Nah, ini tuh juga termasuk UMKM kecil di masyarakat. Kami memberdayakan mereka untuk menjadi penjahit produk kami. Jadi bahan bakunya dari kami, tadi jeans bekas dan juga baju batik bekas hasil kampanye kami serahkan kepada bapak penjahitnya. Kemudian apabila produknya jadi, kami tinggal membayar ongkos jahitnya itu. Jadi kami juga bisa ikut menaikkan kesehatan ekonomi, membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Luar biasa anak-anak ya. Jadi ketokannya masih kecil-kecil tapi idenya luar biasa brilian. Jadi bikin perusahaan pertama tidak sekedar cari uang, harus memperhatikan lingkungan sehingga membuat produk pun bahannya dari bahan limbah. Kemudian untuk produksi merangkul masyarakat yang terdampak pandemi untuk menjahit. Jadi ini satu perusahaan yang luar biasa, multi efek ekonominya ya. Ini kalau dalam agama Islam itu perusahaan yang berkah itu kayak gitu. Jadi membawa manfaat untuk lingkungan, untuk orang lain ya. Ini luar biasa. Oke. Anda kok sampai pintar-pintar menjelaskan kayak gitu ya, kayak orang yang sudah bekerja beneran gitu loh. ceplos ya, gini begini. Ini Anda belajar otodidak atau ada yang ngajari atau di sekolah itu di training gitu atau gimana untuk perusahaan ini? Dikarenakan kami itu dalam program ini itu ada yang namanya weekly meeting. Setiap minggu itu ada yang namanya weekly meeting. Nah, di sana kita diwajibkan untuk melaporkan hasil kerja kami dengan cara laporan yang sangat komunikatif dan sangat interaktif juga, sehingga kita otomatis juga terlatih cara berbicara kita dan bagaimana kita melaporkan dan menyampaikan informasi. Ya, jadi benar persis seperti perusahaan di mana kita memaparkan presentasi hasil grafik di mana penjualan kami, keuangan kami, produksi kami. Itu dilaporkan kepada siapa? Guru? Untuk dilaporkan itu kami membuat weekly meeting tadi dipimpin oleh presiden perusahaan kami. Kemudian karena kami juga masih student company, ada pembina juga dari guru. Jadi guru itu ikut memantau. Itu pihak ketiga yang melakukan program ini memberi apa? Di sini pembekalan pembinaan tentang ilmu kewirausahaan ini. Iya, benar. Mengoreksi laporan kami apabila ada yang kurang atau mungkin strategi kami kurang bagus. Jadi kakak trainer itu memberikan saran, masukan, seperti ini gitu. Oh gitu. Jadi dibekali ilmunya ya. Makanya kok ceplos-ceplos ngomong perusahaan gitu. Maksud saya itu. Oke, berarti ada pembinaan, ada training tentang kewirausahaan, lalu sampai ke prakteknya, kemudian semuanya dilaporkan ya. Kemudian dilaporkan. Ini sekali lagi ini luar biasa ya, appreciate buat adik-adik kita baru kelas 2 ya. Sudah di sekolahan sudah berpikir punya usaha. Nah, selain membuat produk, sebetulnya apa ininya? Tekanan Anda mengikut di dalam program ini apa? Misalnya membuat idenya juga ya, terus membuat strateginya juga gitu ya. Marketingnya, strateginya gimana, mungkin juga packaging gitu-gitu juga. Gimana, mungkin bisa dijelaskan itu semua? Sebenarnya itu sama seperti perusahaan lain. Kita awal-awalnya juga pertama nggak secepat itu suksesnya. Ada yang namanya trial and error. Jadinya kita membuat sebuah strategi, tapi kadang-kadang strateginya itu nggak berhasil. Nah, itu sebuah tantangan. Soalnya kita hanya didapatkan sekitar 4 bulan untuk merintis perusahaan ini. Dikasih waktu 4 bulan awal. Makanya kita setelah kita gagal, kita susun rencana terus menerus sampai mendapatkan rencana yang terbaik. Nah, ternyata rencana yang terbaik dari sisi penjualan itu adalah promosi melalui media sosial atau WhatsApp, fokusnya ke WhatsApp bukan ke Instagram. Salah satunya kayak gitu tantangan kita. Oke, Anda yang penting udah punya perusahaan, kemudian udah punya produk dan sudah jualan ya. Saya tanya, produk Anda laris nggak? Untuk saat ini produk kami sangat laris. Sangat laris. Ada banyak sih
dalam 1 minggu ini kita sudah berhasil mendapatkan pesanan sekitar 1 lusin lebih. 1 lusin. 1 lusin lebih di minggu saat ini. Tapi minggu yang lalu juga kita mendapatkan banyak juga. Oke. Anda sudah berjalan berapa bulan toh ini? Sekitar 4 bulan. 4 bulan ya, Ya. baru 4 bulan ya sudah punya produk. Udah dapat omset berapa kalau diuangkan dari jualan itu? Dari seluruh penjualannya sekitar kita mendapatkan omset sekitar 3 juta. 3 juta lumayan ya, lumayan. Terus jualannya di mana aja? Kita mainly di media sosial melalui WhatsApp ataupun Instagram. Ada e-commerce juga di Iya. Tokopedia dan di Shopee. Namun karena ini kita masih student company, kita sharingnya atau promosinya masih di based on WhatsApp dan Instagram paling Oke. banyak. Oh gitu ya. Ya wis pokoknya berbagai cara jualannya semua Iya, ditempuh ya. meningkatkan. Tapi gerai tidak ada. Apanya? Gerai tidak ada. Gerai tempat Gerai. untuk Oh, jualan. Offline belum tidak belum ada. ada. Belum ada. Belum ada. Belum ya. Oke, saya kira ini satu apa ya ide lah ya yang luar biasa untuk kita semua, terutama untuk anak-anak generasi muda sekarang ya, bahwa ternyata sambil sekolah teman-teman itu sekarang sudah bisa belajar membuat perusahaan dan dijalankan seperti betulan ya. Mengelola uangnya juga, menjual barangnya juga gitu ya. Perkara sukses tidak sukses itu tidak begitu penting, yang penting pengalamannya kan Iya. gitu. Yang penting pengalamannya sehingga nanti lulus Anda punya pengalaman. Saya tanya terakhir ya, karena waktunya pendek. Iya. Dari sana, Anda kan sekarang mulai perusahaan ya belajar. Nanti setelah lulus sekolah, kuliah dan segalanya pengen jadi karyawan atau pengen jadi pengusaha? Ingin jadi pengusaha karena based on keluarga saya sendiri itu dari kakek sampai ayah tuh seorang pengusaha juga, punya usaha di rumah. Jadi saya semakin tertarik untuk ikut program ini karena wah saya juga ingin belajar jadi pengusaha. Terus saya juga ingin insya Allah lah bisa Pengusaha apa menjadi- orang tua? Kalau dari kakek sendiri itu lebih ke pertanian. Oh, Kemudian untuk ibu atau keluarganya itu menjual kayak market begitu, kalau Oke. punya toko. Kalau saya ingin usaha di bidang kuliner, kalau main suka kuliner. iya. Sebetulnya jangan bicara akan, sekarang jalani aja yang bisa ya, selain ngurus di perusahaan di sekolah Iya. langsung gitu ya. Nah, oke, yang Mas Saya Ya. saya ingin menjadi pengusaha. Oh, pengusaha juga. Soalnya satu hal bagi saya menjadi pengusaha itu merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Jadi setelah kita bisa menjadi bisa membuat atau merintis sebuah perusahaan yang sukses, nah dari situ kita bisa menyebarkan manfaat kami atau manfaat perusahaan itu ke masyarakat luas. Dan saya itu juga ingin berusaha membuat sebuah usaha di bidang teknologi. Soalnya kita kan Indonesia kan masih telat dalam bidang teknologi ya. daripada yang lainnya. Luar biasa, Anda fisika. Iya. Nah, cocok. Iya. Luar biasa ya. Beda. Mau kalau- jadi hakim atau mengikuti ayahnya? Kalau untuk sekarang saya belum tahu ya, Ya. tapi yang pasti saya ingin mengikuti bakat saya dulu, melakukan apapun yang saya suka dulu gitu, baru saya menentukan. Sukanya apa? Kalau saya tertarik di bidang fashion emang, jadi Fashion ya nanti fashion, bisa bisnis juga. hukum dan sesuatu yang berhubungan dengan sosial tuh. Oke, luar biasa. Atau dua-duanya, Anda jadi pegawai yang hebat, jadi bos juga tapi punya usaha juga gitu, atau jadi PNS tapi jadi bos punya usaha juga nggak apa-apa. Iya. Atau usaha murni total juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dibekali ya. Iya. Dan ini luar biasa. Saya kira sekali lagi terima kasih buat adik-adik kita ya, dari siswa SMA Negeri 3 Semarang bertiga. Ini adalah pengelola perusahaan Wignesa namanya ya, perusahaan yang dibuat di sekolah, yang di situ dijalankan seperti perusahaan beneran sambil sekolah, yaitu membuat produk, dan menjual ya, dan mengelola keuangan. Ini luar biasa sekali lagi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita atau wawancara khusus kita dengan adik-adik kita dari pelajar atau siswa SMA Negeri 3 Semarang, pengelola perusahaan Wignesa, perusahaan pelajar yang punya produknya adalah produk tas ya, yang sudah dijual di beberapa tempat, diantaranya adalah di Tokopedia ada ya, di e-commerce ya, ada. di Shopee. Shopee juga ada ya. Oke, bila masyarakat berkepentingan atau butuh dengan produk Wignesa, produknya ada tas dan berbagai macam, mungkin bisa pesen di mana? Di WA kami ataupun di IG kami @wignesa.sc. Oke, @wignesa.sc ya. Iya, Oke. .sc. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada adik-adik kita.
Pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Saya Abjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.